Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus pertanggungjawaban badan hukum dan organnya. Sebelumnya, permasalahan yang kami angkat dalam presentasi kali ini yaitu mengenai pertanggungjawaban perseroan selaku badan hukum dalam kaitannya dengan gugatan atas perseroan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam acuan pembahasannya. Apabila ditinjau dari status hukumnya, secara yuridis perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perusahaan berbentuk badan hukum dan perusahaan berbentuk bukan badan hukum. Perusahaan berbentuk badan hukum contohnya seperti perseroan terbatas atau PT, koperasi dan yayasan. Sedangkan perusahaan bukan berbentuk badan hukum contohnya seperti firma, perorangan, CV, dan juga usaha dagang. PT merupakan subjek hukum mandiri, yaitu yang keberadaannya tidak bergantung dengan keberadaan para pemegang saham, dewan direksi maupun dewan komisarisnya. Selayaknya badan hukum lainnya, PT mempunyai hak dan kewajiban dan wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dibuatnya dalam perjanjian. Bila terdapat cedera dalam perjanjian, maka PT wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban PT dapat dilakukan secara kontraktual. Dapat juga terjadi bila PT melakukan perbuatan melawan hukum, maka PT wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun dalam hal ini, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT tidak dilakukan secara kontraktual. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata, yaitu dia perbuatan melanggar hukum yang merugikan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata, yaitu dia perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian itu. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu ada 4. Yang pertama, perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, perbuatan sebagaimana dimaksud atas mengandung kesalahan. Yang ketiga, mengakibatkan kerugian. Dan yang terakhir, terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Jadi, PT selaku badan hukum apabila terjadi cedera janji atau perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam kenyataannya, sebuah badan hukum adalah orang atau subjek hukum yang diciptakan oleh hukum. Dan oleh karena itu merupakan suatu artificial person, maka dalam kenyataan badan hukum hanya berfungsi sebagai perantara manusia. Selain itu, PT selaku badan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep bahwa PT adalah badan hukum melahirkan keberadaan PT sebagai subjek hukum mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Keberpisahan ini mengakibatkan bahwa PT mutlak memerlukan direksi sebagai wakilnya. Berbeda dengan manusia, karena PT adalah suatu artificial person, maka dia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia sebagai wakilnya. Berbeda dengan manusia, karena PT ini adalah suatu artificial person, maka dia hanya dapat melakukan perbuatan hukum apabila melalui perantara manusia sebagai wakilnya. Sebagai sebuah badan hukum, oleh hukum, anggota direksi diperlukan untuk ditugaskan untuk mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi yang harus mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan itu harus manusia atau orang perseorangan. Hal ini diatur dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan UU PT. Adapun dalam menjalankan kepengurusan perseroan, direksi menjalankannya untuk kepentingan perseroan dengan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yaitu VID pasal 92 ayat 1 UU PT. Sedangkan pasal 98 ayat 1 UU PT
diatur bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dampak dari ketentuan ini dalam UU PT mengatur bahwa direksi PT memiliki tugas dan wewenang ganda, yaitu yang pertama menjalankan kepengurusan, dan yang kedua sebagai perwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam tugas dan tanggung jawabnya, direksi adalah organ PT yang mewakili kepentingan PT selaku subjek hukum mandiri. Adapun tugas dan tanggung jawabnya ini bersumber pada yang pertama, ketergantungan PT pada direksi sebagai organ yang oleh undang-undang dipercayakan dengan kepengurusan PT. Dan yang kedua, PT adalah sebab bagi keberadaan direksi, yaitu atau raison d'être. Karena apabila tidak ada PT, maka tidak ada juga direksi. Oleh karena itu, tidak salah bila dikatakan bahwa antara PT dan direksi terdapat hubungan fidusia yang melibatkan fidusia detis kepada direksi. Oke, selanjutnya adalah ultra vires. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT dalam kondisi tidak cakap karena perbuatan tersebut berada di luar cakupan maksud dan tujuan dari PT, dikenal sebagai perbuatan ultra vires. Perbuatan ultra vires pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal karena hukum dan oleh karena itu tidak mengikat kepada PT. Yang sulit adalah memastikan kapan suatu perbuatan merupakan perbuatan ultra vires. Berkenaan dengan maksud dan tujuan PT, tidak jarang diperlukan penafsiran atas rumusan maksud dan tujuan dari PT yang wajar atau reasonable sense, yaitu arti yang lazim menurut kebiasaan jurisprudensi. Dalam beberapa kasus telah memutuskan bahwa perbuatan yang sekalipun adalah ultra vires tetap mengikat PT, asalkan terbukti bahwa pihak ketiga dengan pihak siapa PT melakukan transaksi beritikat baik serta telah bertindak dengan kecermatan yang wajar atau reasonable care. Tentang itikat baik tersebut perlu diperhatikan kaidah hukum bahwa setiap orang harus diduga beritikat baik sampai terbukti kebalikannya. Untuk perbuatan-perbuatan tertentu, direksi wajib meminta persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris. Jadi, keabsahan dari perbuatan direksi itu terikat pada perbuatan pelengkap tertentu, yaitu persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris. Namun, persetujuan tadi bukan merupakan instruksi yang wajib dilaksanakan oleh direksi. Jadi, sekalipun direksi telah meminta memperoleh persetujuan RUPS atau komisaris, akan tetapi direksi tetap bebas untuk memutuskan apakah perbuatan hukum yang bersangkutan akan dilakukannya atau tidak. Bahkan, apabila keadaan menunjukkan bahwa pelaksanaan perbuatan itu seyogianya diurungkan, maka direksi wajib membatalkannya. Ini sesuai dengan tanggung jawab direksi dan masing-masing anggota direksi sebagaimana diatur dalam UU PT. Oleh karena itu, direksi tidak pernah dapat bersembunyi di belakang persetujuan RUPS atau komisaris. Pemberian persetujuan oleh RUPS atau komisaris tidak dapat membebaskan direksi dari tanggung jawabnya atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan serta usaha PT. Terima kasih. Pursuing the corporate veil. Perseroan terbatas atau PT merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perseroan terbatas. Ada suatu tabir pemisah antara perseroan terbatas sebagai suatu legal entity dengan para pemegang saham dari perseroan terbatas. Berkaitan dengan keterbatasan tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas, dalam hal-hal tertentu dapat ditembus atau diterobos, sehingga tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak lagi terbatas. Penerobosan atau penyikapan tabir keterbatasan tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas itu dikenal dengan istilah piercing the corporate veil atau lifting the corporate veil. Sebagaimana diketahui bahwa
UU PT atau Undang-Undang Perseroan Terbatas sampai batas-batas tertentu mengakui berlakunya doktrin Pershing the corporate value. Sungguh pun pengaturannya sangat sederhana. Sebagaimana diketahui juga bahwa penerapan doktrin Pershing the corporate value ke dalam tindakan suatu perseroan terbatas menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan terbatas tersebut, tetapi pertanggungjawaban hukum dapat juga dimintakan terhadap pemegang sahamnya. Bahkan penerapan doktrin Pershing the corporate value dalam pengembangannya juga membebankan tanggung jawab hukum kepada organ perusahaan yang lain seperti direksi dan komisaris. UU PT mengakui doktrin Pershing the corporate value seperti tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas ayat 1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. F. Gugatan atas perseroan. Dalam melaksanakan upaya hukum secara perdata, dikenal juga salah satunya adalah upaya hukum pengajuan gugatan bagi pihak yang dirugikan karena tindakan pihak lain. Demikian halnya dengan subjek hukum mandiri. PT juga berhak mengajukan gugatan ataupun diajukan gugatan atas tindakannya. Di samping gugatan yang bersifat umum, maka terdapat gugatan perseroan, yakni gugatan yang bersifat khusus terlebih dalam hukum perseroan, bukan dari hukum acara pada umumnya. Bahkan hal sama juga berlaku di hukum bidang pidana, sehingga muncul pula apa yang dapat disebut sebagai dakwaan perseroan. Dalam hal ini, perseroan ataupun para pihak di dalamnya dapat berupa tergugat atau terdakwa, ataupun sebagai penggugat atau pelapor. Gugatan perseroan tersebut disebutkan dalam UU PT dalam pasal-pasal, pasal 61 ayat 1, pasal 97 ayat 6, pasal 114 ayat 6, pasal 45 ayat 3, pasal 149 ayat 4, pasal 150 ayat 1, pasal 150 ayat 2. G. Gugatan perseroan menurut UU PT. Dalam UU PT dikenal berbagai model gugatan permohonan ke pengadilan dalam kaitannya dengan gugatan atas PT. Model-model gugatan terhadap suatu perseroan itu adalah 1. Gugatan biasa, 2. Gugatan terhadap kesalahan komisaris, 3. Gugatan atas pengurangan modal, 4. Gugatan terhadap rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, 5. Gugatan terhadap likuidator, 6. Gugatan atas sisa-sisa aset setelah likuidasi.